panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di hari ini kami akan menghadirkan orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Seperti bintang tamu yang sudah ada di samping saya juga pernah memiliki konflik dengan sahabatnya sendiri. Selamat malam Stefani dan Asia. Apa kabar Fani? Alhamdulillah baik. Bener kamu pernah punya konflik sama sahabat sendiri? Bener. Gimana ceritanya? Pacar aku. Direbut? Ya. Oh ya? Kok bisa? Gimana Nggak ceritanya? nyangka juga ya kak. Kan sahabat deket banget gitu. Ya nggak tahu. Ya mungkin di belakang aku mereka chat-chatan mungkin gitu kan, berhubungan mungkin kita nggak pernah tahu. Soalnya sahabat aku depan aku juga baik-baik aja gitu, nggak nunjukin lagi gimana. Terus waktu tahu kamu tahu sahabat kamu berubah, pacar kamu reaksi kamu apa? Kaget lah. Marah atau yang udah biarin aja? Lebih ke sedih sih kak gitu. Kalau marah sih kayak nggak terlalu sih, karena emang ya kalau emang mereka emang sebenarnya dua-duanya sayang sama aku, harusnya nggak begitu dong. Terus hubungan kamu sama sahabat kamu sekarang gimana? Kalau dulu sempat emang cekcok, diem-dieman karena masih ada rasa kecewa ya kak. Tapi kesini udah baikan sih. Oke, Fani, kita akan surat pendapat responden yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang menduga kalau suaminya main serong. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lia. Silakan Fani. Selamat malam Lia. Masalah. Apa yang mau kamu ceritakan? Saya mau bercerita tentang suami saya. Kenapa suaminya? Kami sudah menikah sekitar 16 tahun. Oh, lama ya? Sudah cukup lama. Oke, terus? Kami sudah mempunyai anak. Kami sudah mempunyai anak. Tapi belakangan pernikahan kami, dia mulai berubah, Mas. Berubahnya gimana? Dulu dia perhatian, dulu dia orang yang setia, gak pernah saya curigain sedikit pun. Tapi sekarang saya benar-benar curiga, Mas. Terakhir waktu itu saya lihat dia digebukin sama warga. Saya malu, Mas, buat ceritanya. Apa-apa, ceritain aja. Dan kita coba cari masalahnya dan solusinya. Suami saya habis ngintip tetangga, wanita lain. Ngintipin perempuan, Mandi. ngintipin tetangga mandi. Terus Ketahuan sama warga, digebukin sama warga, bahkan warga manggil saya. terus Saya malu, Mas. kalian dulu menikah muda memang ya? Iya, kami memang nikah muda. Tapi memang menikah terus lalu hamil, punya anak, Iya, dan baik-baik aja sampai sekarang perubahannya iya, luar biasa. iya. Oke, setelah waktu itu digebukin warga, Dia mulai menjadi pendiam, pemurung. Dia benar-benar berubah drastis, Mas. Dia selalu sama handphonenya. Entah apa yang dia lihat di handphone. Saya juga nggak boleh pegang handphonenya dia. oke, terus begitu kamu lihat handphone yang nggak boleh, reaksi kamu? Ya, saya curiga lah, Mas. Dia aja bisa berani ngintipin orang lain. Apa yang kamu curigai? Saya curiga dia punya istri lain atau selingkuhan lain atau dia selingkuh dengan siapapun itu. Dan anak saya bilang sama saya kalau ada pakaian wanita, pakaian dalam wanita Di di mana? lemari. Karena lemari kita
terpisah. Baju saya sendiri, baju dia sendiri. Oh, lemarinya dipisah sendiri-sendiri, Iya. tapi ada pakaian dalam punya kamu bukan? Bukan, saya cek itu bukan punya saya, nggak tahu itu punya siapa. Dan kamu Dan itu memperkuat saya curiga kalau dia selingkuh di belakang saya. harapan kamu apa dengan datang ke sini? Harapan saya pengen tahu, saya pengen clear ini semua. Bener selingkuh atau enggak? Iya, karena saya bener-bener yakin, gak mungkin enggak. Kamu bawa suami kamu sini kan? Saya bawa suami saya di sini. Suaminya dibawa ke sini. Iya, Anak kamu juga di sini. anak saya juga di sini. Kita bisa nanti konfirmasi cerita kamu ke mereka. Iya. Baik, sebelumnya kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lia, dengan tanggal lahir 17 Desember 1984 dan mendiami nomor rumah 44. Sosok wanita yang sangat penyabar dan menyayangi orang-orang di sekitarnya. Namun saya melihat kehidupannya penuh dengan cobaan, kemarahan, kecewaan, dan kenyataan pahit. Ia selalu merasakan penderitaan, dan entah kenapa saya merasakan kalau kebahagiaannya seperti tertahan sesuatu. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Baik. Saya berhadapan dengan Mbak Lia Iya. dengan tanggal 17 bulan 12 1984 dan nomor rumah 44. Balia ini rumah tangganya udah cukup lama, tapi belakangan suaminya berubah. Waktu itu ada satu kejadian yang cukup aneh, yaitu dia menemukan suaminya digebukin warga karena mengintip perempuan mandi. Iya, bukan mandi. Nah setelah kejadian itu suaminya sering ngurung di rumah, sering aneh dan itu hanya lihat handphone, tapi Lia nggak boleh ngecek handphone dan lihat apa yang sebenarnya dilakukan dengan handphone itu. Lia ini curiga suaminya selingkuh. Oke. Dan ditambah lagi anaknya pernah menemukan pakaian dalam perempuan lain di lemari sang suami. Pakaian dalam Pakaian dalam wanita Di lemari suami di saya. lemari suami. Dan itu bukan punya Lia ya. Bukan, jelas bukan punya saya. Saya curiga masih banyak kebohongan yang dia simpan. Saya juga curiga mungkin dia masih sering ngintip cewek-cewek lain. Gak tahu tuh siapa. Maaf saya mau nanya, suami kamu kerja nggak? Atau emang sehari-hari hanya di rumah? Jadi emang yang dilakukan dengan handphone, ya kamu nggak tahu dia ngapain aja. Dia memang bekerja, tapi cuman sebagai tukang supir ojek online. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya, Lia sendiri menafkahi batin suami kamu tidak? Ya, tapi setelah kejadian dia dipukulin warga, Oh, jadi dia udah nggak mau deket-dekat dengan saya, peluk saya lagi juga tidak. peluk lagi sama kamu nggak mau? Udah nggak mau tidur bersama saya pun dia malah menjauh. Oke. Jelas saya makin curiga. Kamu pernah ngomongin dan tanya ini nggak ke dia? Pernah, Kamu- sering kamu- saya Saya bahas. curiga kamu selingkuh, jangan-jangan perempuan Sering saya bahas. lain. Bilang apa? Semuanya saya bahas, tapi dia tanggapannya, apaan sih? Aku nggak kayak gitu. Udahlah, capek. Aku nggak mau bahas itu lagi. Mungkin suaminya mah lagi ada masalah kali di luar gitu. Gak ada masalah apa. Dia selalu kalau ada masalah pasti cerita sama saya dan gak jauh-jauh paling dari pekerjaannya karena dia capek. Udah itu doang. Gak ada yang lain. Oke. Yang kamu lihat suaminya itu atau ada gimana sebenarnya kenapa suaminya seperti ini? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau saya lihat di kehidupan Lia dan Mas siapa tadi ya? Namanya? Kita ganti dengan nama samaran ya. Jadi Mas Dan Mas Dani. Saya menanya dulu ya, nggak jauh-jauh. Nanti akan saya dalami. Dengan Lia tuh sebenarnya juga ada masalah ekonomi ya.
dalam pekerjaan kayak apa kayak semuanya segera cepet. Kalau aku ngelihat ngasain dari sini, suaminya tuh pasif, cenderung kayak Jadi seperti orang yang kurang motivasi, kurang ambisi begitu. iya. Nah di sini pertanyaannya, suaminya selingkuh apa enggak? Nah aku harus lihat lakinya nih di sini. Bawa kah suaminya? Ya, saya bawa. Baik. Tapi kalau dilihat dari cara Lia ceritain semuanya ini, menurut kamu Lia emang masih mau bertahan rumah tangganya, Roy? Atau jangan-jangan ada perempuan yang ini hanya karena emosi sesaat pengen ngebuktiin kecurigaannya terus tinggalin? Kalau ini ketahuan semuanya, pasti Lia udah gak mau lagi. Saya nggak akan. Jujur sih, saya Saya kan mau orangnya apa cerai. adanya. Pasti udah gak mau lagi. Karena saya memang benar-benar curiga kalau dia tuh selingkuh. Gak mungkin enggak. Kalau ternyata emang selingkuh, Saya akan cerai sama dia. Tapi dari mata mbaknya sendiri sih kalau aku lihat, yang aku cium Mbak Lia udah kesel banget. udah kayak susah untuk perbaikin semuanya. Iya, kayak males juga ya megang untuk kayak gini. Udah Udah ilfil lah, males. Pak. Ya feel ya. Dari yang banyak bilang intip aja terus nemu celana dalam itu udah, kalau Fani ya sebagai perempuan juga ilfil pasti. Mending gitu. Serem. Saya malu terus sama tetangga. Kamu masih tinggal di tempat yang sama ya? Masih. Jadi bahan omongan juga kan. Iya, Dan saya grup selalu jadi sosial. bahan omongan sama warga. Saya bener-bener malu. Oke, baik. Oke, kita undang suaminya boleh, Roy? Boleh dong, sangat boleh sekali. Saya ingin sekali melihatnya ke dalam-dalamnya. Oke, Mas Sampai Doni dalam. namanya. Nah, kalau dikasih tahu kita ganti nama samarnya dengan Dani. Tolong diundang ke sini pakai masker sama teh. Terima kasih, Mas Dani. Oke, kalau ternyata kecurigaan kamu salah, kamu udah nggak mau bertahan di rumah tangga kamu udah cukup lama, kan ada anak lagi. Saya masih mau mempertimbangkan. Tapi saya juga masih kurang tahu. Saya harus tahu, benar-benar harus tahu yang sebenarnya. Ya, silakan Bang. Kita panggil dengan nama Mas Dani ya, Mas. Silakan, Mas. Selamat malam, Mas Dani. Jadi Mas Dani ini, ya seperti saya bilang, kok nggak istrinya di sini hadir untuk menyelesaikan dan menanyakan sebenarnya Mas Dani selingkuh apa tidak, seperti itu. Udah sakit, Mas. Dituduh-tuduh terus sama dia. Tuduh gimana? Oh, nggak usah. Emang yang nggak aku usah bilang ngomong. itu selalu, emang itu benar. Mau alasan kayak gimana lagi sih? Ada banyak buktinya ya, banyak bukti. Aku punya saksi. Saya digebukin tuh bukan gara-gara ngintip orang lain. Itu karena Enggak, Mas. Saya tuh cuma benerin jemuran orang itu Nggak. disangkain saya tuh ngintip orang mandi Enggak, Mas. Enggak kayak Terus gitu. yang pakaian dalam itu bagian dalam. Enggak. Gini, gini, Mas. Saya punya saksi, saya punya bukti kuat kalau dia memang benar-benar ngintip. Aku datengin saksinya ke sini. siapa saksi? Korban itu Ada korbannya ada. yang diintipin. Mau Ada. bawa juga ke sini. Saya bawa. Kamu mau bohong gimana Bener, lagi? ya? Mau alasan gimana lagi? Kamu jangan banyak alasan. Mas Dani, saya mau tanya. Mas Dani tuh sebenarnya masih mau bertahan rumah tangga ya? Saya Tadi capek, Mas. capek. Dituduh-tuduh terus. Tapi Mas Dani bahagia nggak sama istrinya sebenarnya? Saya kalau nggak bahagia, nggak mungkin saya punya anak, Pak. Oke, jawaban saya jadi bahagia kan? Bahagia banget, Pak. Enggak, kamu. Kalau kamu bahagia, kamu nggak akan kayak gitu. Kamu ngelihat Mbak Lia ini sebagai sosok istri yang gimana sih? Saya lihat istri saya sendiri, lihat dia kerja keras, Pak, membantu suami. Tapi mulutnya dia ini, Pak, nggak pernah dijaga, Pak, sama orang. Hei, apa yang aku ngomong itu emang selalu benar. Aku emang orangnya ceplos-ceplos, tapi aku nggak pernah bohong ya. Sekarang Sedangkan buktinya kamu- mana? Ada buktinya, perlu aku panggil. Oke, tahan dulu emosinya, nafas dulu, dan diterusin.
Mbak Lia mau melihat handphone Mas Dani tapi dilarang. Pernah sekali doang. Berarti ada yang Bukan di- sekali, Sekali. sering. Apa itu? Kamu bohong gimana lagi sih? Mau apa, sorry? handphone. Kenapa tuh? Mau lihat handphonenya tapi nggak boleh. Oh, oke, ya. Berarti ada yang ditutupin dong. Ya ampun, Pak. Saya- Demi, Pak. Saya nggak pernah nutup-nutupin nama istri saya Tapi sendiri. saya jujur mencium aroma sesuatu di sini di dalam saya bahwa kok saya ngeliat Mas Dani nggak ngintipin satu wanita ya. Tapi kayak ngintipin 3 atau 4 wanita. Ada perasaan. Mohon maaf ya, saya tidak menjudge, menghakimi, tapi saya lihat dari data-data dan tanggal lahirnya dan kemudian dari statementnya, saya merasa bahwa Mas Dani ada suka ngintip. Jadi ngintipinnya itu benar dan bukan cuma satu perempuan. Ada sekitar 5 orang. Ini benar kan? Dia udah, tapi ada Nggak alasannya mungkin di Mas sini. Roy bohong. Saya tidak Mau selingkuh puas. kayak gimana lagi sih? Mau selingkuh kayak gimana lagi sih? Kemudian saya menangkap ketidakpuasan dari pelayanan sang istri namanya Lia. Itu yang saya Jadi rasain. suaminya nggak puas Dia- yang dia- mendapatkan kebutuhannya dari sang istri. Betul. Nah, sang istri udah ilfil duluan dan memicu dia dan terpacu terus untuk mengintipin orang. Dan selain mengintip, dia melakukan Oke, mohon maaf, saya mau tanya ya. Maaf kalau misalnya pertanyaan saya menyinggung. Tapi sebagai suami istri kan memang ada kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. Ya, salah satunya adalah hubungan suami istri. Terakhir sudah cukup lama, lebih dari 3 bulan atau dalam 3 bulan terakhir sudah melakukan hubungan suami istri. Mas Dan, Ya, lebih dari 3 bulan. beda 3 bulan, Pak. Betul begitu Mbak Lia? Sudah cukup lama, lebih dari setahun. Kurang lebih. Setahun. Gimana Roy, kamu melihatnya? Oh, Benar begitu? udah kurang lebih setahun udah nggak mungkin dia itu apa namanya, pasti ada sesuatu di dalamnya, ada sesuatu yang saya pengen ungkap dan itu sesuatu yang besar sih, bukan hal yang mudah, bukan hal yang cuma selingkuh doang. Yang faktanya nih yang baru terjadi yang saya bongkar 5 orang. Masa aku malu. Wah, Diam, Pak. Kau masih bisa-bisanya nyuruh aku diem. terus kedua adalah Kalau kedeketin saksi. adanya pemukulan antara wanita sang istri terhadap pria. Betul itu Mas Dani? Adanya pemukulan juga, maksudnya Lia juga agak kalau lagi marah juga agak sedikit dari omongan juga dari luar masalah-masalah kayak gitu. Jadi Mbak Lia pernah melakukan kekerasan secara fisik ya? kayak tadi barusan kita lihat. Iya, tapi itu emang sewajarnya aja. Hal seperti itu sering ya? Itu sewajarnya aja Itu karena yang emang agak- kesalahannya dia. Yang saya kagak suka dari dia seperti itu. Pernah dibalas? Ya, saya balas juga. Pernah melakukan kekerasan fisik juga maksud saya? Saya pernah. Saya cuma paling nasihatin dia doang. Saya ngelihat chemistry ya di sini selingkuh apa enggak. Mas Dani itu tidak ada bau selingkuh sih, tapi aneh. Saya mencium bau wanita, mencium bau. Apalagi ya harus begitu sih. Tapi saya belum, di mata saya tuh dari tadi saya ngelihat belum menemukan sosok wanita sih. Saya bawa anak dan saya bawa korban. Gimana kita masukin satu-satu anaknya dulu aja ya? Nama anaknya siapa Mbak? Nama anak saya Kita ganti Santi ya? Boleh kita bisa undang Santi ke sini? Boleh, kentang. Bang Doni, ada namanya anaknya partisipan. Kita panggil aja ke sini, kita udah pakai master sama telepon. Namanya kita ganti dengan Santi. Terima kasih. Mas Dani, Mbak Lia tadi cerita bahwa Mas Dani ini di lemarinya ditemukan pakaian dalam wanita yang bukan milik sang istri. Betul atau enggak? Pak,
pakaian bekas yang udah pernah dipakai sama orang, nggak mungkin kamu beli. Kalau kamu beli harusnya langsung kasih ke aku. Itu Balia. kejutan. Mana sih? Kejutan Nggak buat- mungkin. Itu bekas. Mau ngasih barang bekas? Oke, selamat malam. Kamu kita panggil dengan nama Santi ya. Terima kasih. Silakan. Sebelah. Oke, Santi. Betul kamu pernah menemukan bukan pakaian bapak kamu, bukan milik bapak kamu di lemari beliau. Betul. Tolong kamu jelasin. Tolong kamu jelasin ke mereka. Terus kamu kasih tahu ke bapak kamu. Iya, waktu larinya lihat di kamar Oh, kamu bawa? Oke. Sih, mau ngelak gimana lagi kamu? Jujur aja kali Mas. Anak kamu sendiri yang bilang. Kamu bener itu. Iya, Kemarin. Bapak, iya. Jujur aja mending. diam dulu kamu. Mau diem gimana lagi? Ini ada barang bukti. Coba buka deh, silakan keluarin. Itu punya ibu bukan? Jelas Bukan punya kamu. Itu punya ibu. Nah, Jelas bukan. Aku nggak pernah punya yang kayak gini. Sih, kamu mau ngasih kayak gini ke aku? Barang bekas, Mas, lihat dong. emang saya tuh bawa. Itu emangnya buat kamu. Kamu mau alasan kayak gimana lagi sih? Dia bohong. Mau alasan gimana lagi? Jangan keras-keras Santi. Mau bohong kayak gimana lagi sih? Sumpah ya, Mas ya. Udah ada saksi kayak gini. Udah ada saksi kayak gini, kamu masih mau bohong? Ngeselin banget. Mas Mau kemana? Hah? Kemana kamu di sini? Kamu yang bikin aku malu, malu semua orang, malu di sini. Jadi saya melihat intinya Mas Mas duduk dulu deh. duduk dulu ya. They just smell something. Gimana baunya? Bau banget. Bau bekas ya? Seriously. What is? Did you smell? Maaf ya, saya tuh ngomongnya apa adanya gitu. To the point. Saya tidak melihat suami kamu mengintip orang mandi. Berselingkuh. Tapi saya melihat suami kamu suka ngintipin wanita. Udah ada 5 orang korban yang diintipin dan mereka nggak tahu kalau diintipin. Saya melihat karakter Lia sangat emosional. Dan saya sama sekali tidak melihat suaminya selingkuh. Oh my god. Ada Ada sabar dulu. Ada rambut-rambut kecil, pubic hair. Saya melihat di sini juga ada. This is juga. Sabar dulu ya. yakin tapi ini bukan punya Mbak Lia. Jelas bukan, Mas. Jadi dilihat dari di sini, suami kamu punya kelainan seksual. Dia tuh pasti selingkuh. Mending kamu ngaku aja deh. Enggak. Mumpung di sini kamu harus ngaku. Bang, Mas. Mas, kalau rumah tangga udah nggak ada kejujuran Ya lagi. jujur banget, Mas. Mau sampai kapan Gimana lagi kamu cara bohong sih? Aku capek pertahaninnya? loh, aku malu. Coba deh. Mas dan ini masih mau pertahanin rumah tangganya nggak? Iya, saya mau. Keluarganya masih dicintai kan? Masih sayang. Masih cinta mau sama mempertahankan keluarga. tapi kamu masih aja bohong kayak gitu. Coba deh, tangannya Mas Dani di sini. Sini. Dan Oke. aku pengen tahu rasanya. Astaga. Saya harus kasih tahu ini nggak apa-apa ya. Pantesan di sini. Jadi suami kamu mempunyai kelainan seksual. Dia mengidap fetish
kemudian dikeluarin di sini, lalu dicium lagi, dan kemudian apa namanya? Saya lihat di sini nya banyak dan dia udah pakai berulang-ulang kali, jadinya bau. Masa sih Mas? Tapi saya punya saksi korbannya yang dia intipin, maksudnya apa itu? Dan saya melihat di sini, kamu harus jujur sama saya, apakah itu betul? Kamu mencium ini dan kamu ditaruh di sini. Kalau kamu lihat celana dalam wanita, itu rasanya ada semacam gairah seksual. Fetishisme itu kan Fetish. semacam kelainan berarti kan? Betul, fetishisme. Sesuatu yang gak normal ya? Sesuatu kelainan seksual aja sih. Kelainan seksual. Kelainan seksual. Jadi di sini ternyata dan rambut ini, ya dia juga. Jadi dia digosokin ke, ya saya nggak perlu praktekin ini ya. Dia menggosok juga ke dalam benda ini. Benda-benda yang berhubungan dengan inilah pakaian dalam, celana dalam, anduk Wanitaan gitu. Oh, anduk juga. anduk bekas mandi wanita seperti itu. Lalu dicium. Nah maka itu kenapa saya tadi tulis udah setahun gak berbuat. Itu jadi penyebab. Itu ternyata dia tidak melakukan hubungan seksual, tapi dia itu setahun melakukan ini dan saya tahu sih, dan dia cari lagi celana dalam yang bisa dicuri untuk kegiatan seksualnya. Nggak ada perempuan lain ya kak? Nggak Tidak sih? ada. Tapi saya punya saksi, saya datangin saksi waktu dia ngintip Iya. cewek lain. Enggak, bohong. Nah, gimana? Mas Dani masih ada. tanggapannya apa yang disampaikan Roy? Bener atau Enggak, salah? bohong, Mas. Tahu menurut Mas Dani ada tanggapan mungkin? Mas perlu saya datengin, perlu datang orangnya ke sini. Buktinya, Tapi Mas. Saya Iya, pasti tapi saya bohong ada. lagi. Saya ada saksinya, Anak saya jadi tuh korban. kadang-kadang Orang yang diintip itu mau bawa Iya. ke sini. Ada di sini dia Jadi bawa. kamu yakin mau mempermalukan bapaknya depan sang anak? Lebih baik kebongkar semua kan, walaupun itu pahit. Oke. Selamat malam Mbak Eni. Kita panggil dengan Mbak Eni nggak apa ya? Nah, pertanyaannya ini di sana kita panggil dengan nama Mbak Lia. Anaknya kita panggil dengan nama Santi dan ini dengan nama Dani. Silakan duduk di sana Mbak Eni. Kursi merah.
kebutuhan seksualnya, kayak ada ya, di sini nama kelainan seksualnya adalah fetishisme gitu. Fetishisme, Jadi kepuasan kepuasan, dia, kepuasan seksual kelainan yang seksual dipenuhi dengan mencium pakaian-pakaian atau yang berkaitan dengan wanita gitu. betul sekali, tepat Pakaian-pakaian sekali. perempuan. Iya, benar kan? Ya atau tidak? Ya, oke. Dan di sini tidak, dan di lemarinya masih banyak lagi sebenarnya masih yang tersimpan. Iya. Dan ini sebenarnya salah satu pemicunya adalah karena memang kebutuhannya tidak dipenuhi dari pasangan. Iya. Dan saya juga sebenarnya merasa ada kendala juga, atau kenapa ya saya ganjel. Apakah ini sebuah hukum karma atau bukan ya? Kalau saya melihat Mbak Lia dari zaman dulu, iya atau tidak saja jawabannya. Itu adalah berganti-ganti laki-laki, saya sempat ingin. Sebelum atau sesudah menikah? Sebelum dan setelah menikah pertama. Dan setelah menikah juga masih tetap berhubungan sama laki-laki lain. Kalau bisa dibilang ini adalah sebuah, ya apa sih, ada sebuah pengakuan suaminya ternyata selingkuh, dan sangat jelas lagi ketika kalian lihat suaminya benar-benar suami. Saya lihat kok ada Masya Allah ya. Santi. Saya ingin lihat kenapa Santi diem aja dari tadi. Boleh lihat tangannya nggak? Santi, bisa boleh lihat foto kamu nggak? Sebenarnya kamu menyembunyikan sesuatu juga ya, Santi. Di sini teka-tekinya banyak Iya. banget. Santi, jawab jujur sama Roy Kiyoshi. Kamu pernah dititipin ini juga ya sama bapak kamu? Hah? Masa bapaknya ngintipin anaknya, Roy? Santi, Jujur kandung. bener. Jawab jujur sama Mama. Iya. Bener. Mas, Bener gitu, Pak? kamu tega sama anak kamu sendiri. Pernah ngintipin anak sendiri mandi? Kamu tega sama dia. Nah, itu bukan dia. Nggak mungkin dia bohong dong, Mas. Kecil bohong. Ngeliat bapak ngikutin aku. Pantes dari tadi kayak tertekan gitu kayak mukanya. Kamu ngelihat itu, Roy? Iya, soalnya dari tadi sepanjang perjalanan kita ngobrol berapa Aku nggak sampai menit, berani bilang sama ibu. beberapa menit dia tidak mau, dia terpaku dengan keadaan diam saja Diam aja gitu. dan tidak mau mengambil langkah yang salah. Jadi Kita pulang aja yuk. papa mama itu Kamu nggak, cerai. saya nggak kuat. Saya mau tahu kenapa nggak bilang? Nggak berani, takut rumah tangga ibu sama bapak hancur. Mama cerai. Mas, saya udah bener-bener nggak kuat. Saya mau pulang aja. Jadi Kamu yakin? fetish. Ini tapi ini nggak ada perselingkuhan kalau pertanyaannya itu. Tapi jelas ini satu kelainan. Kalau misalnya Ya, emang mbak, akan saya jadi korbannya. iya bukan. Ini berarti kalau misalnya emang kalian bisa mempertahankan rumah tangganya, mempertahankan
suaminya mengidap kelainan seksual dan tidak selingkuh, dan dia mengidap fetishisme. Ya, terima kasih ya Mbak ya. Sudah hadir di Rumah Mata Batin. Kami harap yang terbaik ya. Selamat malam. Mas, Makasih Mas. mudah-mudahan masih bisa berubah. Selama masih sempat. Masih ada waktu. Silakan. Kejujuran adalah modal awal dari keharmonisan rumah tangga. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku gelisah karena karyawannya difitnah memakai ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Cila. Selamat malam, Mbak Selamat Cila. malam. Iya, selamat malam, Pak. Apa yang membuat Cila diceritakan? Ya, nama saya Cila. Umur saya 35 tahun. Saya ingin cerita, di kantor saya ada salah satu anak buah saya yang tidak kondusif. Jadi dia sering berantem, dan salah satunya ada dicurigai di anak buah saya itu sih. Apa yang dicurigai? Curigainya seperti kayak dia punya pakai benda-benda gaib gitu. Menurut aja kalau dia itu memang kayak pakai sesuatu yang hal-hal yang nggak benar. Emang ada perasaan hal apa? Kalau dalam cerita-cerita dari yang lain sih, ya. Tapi saya belum pasti untuk nemuin hal yang hanya kecurigaan. Ya, hanya belum ada kecurigaan bukti saja. apa-apa. Boleh Ya. kami tahu nggak bekerja di bidang apa ya? Kebetulan saya malas sih ceritanya, Mas. Belum kenapa? Saya salah satu LC, tapi saya di sini sebagai maminya. Ini sebagai maminya. Jadi yang menggunakan itu si Anak buah saya. pendamping. Ya, Oke. Sejak Mbak Cila mencurigai anak buahnya pakai gitu-gituan, usahanya gimana? Baik kah? sebenarnya sih lancar-lancar aja. Cuman Sebenarnya nggak ada masalah. nggak ada masalah, tapi di salah satu anak gue yang lainnya pada komplain gitu kalau untuk yang dia lebih tertarik kepada yang anak gue satu lagi saya curigain nih gitu. Komplainnya karena Pelanggannya pada lari ke dia semua gitu kan. Jadi dia nggak dapet tamu lah. Nanti kita lihat ya seperti apa, benar atau tidak. Jelas mungkin sahabat kami yang bisa melihat dan bisa berkomentar soal permasalahan ini. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Cila dengan tanggal lahir 27 September 1984 dan mendiami nomor rumah 54. Saat berada di dekatnya, saya langsung merasakan hawa panas yang sangat membara dari diri Cila. Kehidupannya terasa sangat gelap dan beraura negatif yang sangat pekat. Saya melihat adanya sebuah tekanan batin dalam diri Cila. Rasanya saya ingin sekali membuat ia sadar akan kegelapan dalam hatinya atau dunia malam. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Cila dengan tanggal lahir 27 bulan 9 1984 dan nomor rumah 54. Cila ini adalah seorang mami dari LC Encyclopedia. Ya, baik.
maminya. Sebagai mami dari Ladies Continental situ. Mami si ini bilang kalau orang tersebut pakai susuk. Ya. Menuduh namanya siapa? Saya selalu mendengar cerita-cerita seperti ini, lebih kurang udah banyak banget kayak gini-ginian, dan ujung-ujungnya sebenarnya memang susuk atau sirik-sirikan, karena di dalam dunia LC perlu kecantikan atau servis yang memuaskan. Namun di sini saya belum mencium aroma susuk. Yang kamu lihat nggak pakai susuk? Nggak ada. Belum. Tidak ada, dan cenderung belum tendensinya. Oke. Gitu. Dan saya melihat adalah karakter yang bertentangan dengan saya merasakan itu difitnah. Kita ganti aja nama Iya. samarannya. Kita ganti dengan Ratna. Oke, Ratna, that's good name. Ratna. Ratna ya. Kita ganti juga ya. Siska. Oke. Jadi Siska sama Ratna. Jadi Siska itu menuduh si Ratna menggunakan susuk. Tapi saya belum mencium bau susuk di sini. Saya tidak mencium ada aroma gaib. Tapi saya ada lihat kecenderungan yang sambil senggolan. Siapa yang memuaskan, siapa yang servisnya tulus, siapa yang servisnya enggak. Yang ibu dengar tuh seperti apa cerita dari Siska? Gimana dia melihat, merasakan, atau apa? Dia bilang gimana? Dia lebih bilang sih kalau customer tuh selalu yang ingin ditemani oleh si Ratna tersebut kan. Saya kan kalau di dunia kayak gitu di LC tidak boleh dalam hal-hal yang tidak lain dari itu, hanya pemandu. Ya dia bilang seperti itu karena jadi pelanggan yang datang banyak kan nanyain ke si Ratna itu. Ratna ini cantik memang. Ya anak buah saya lumayan lah pilihan semua. Itu saya mau tanya ya, bisnis seperti ini itu merekrut anak buahnya tuh ibu yang jemput atau mereka datang ke? Ada salah satu juga dari rekan yang ngasih. Oh, ada penyalurnya. Ada penyalurnya juga. Gitu. Terus di training, dikasih pelatihan. Training pasti, semuanya diajarin. Dan mereka hanya nemenin karaoke. Hanya menemani di batas luar itu, di luar pekerjaan itu. Tanggung jawab masing-masing. Iya. Tapi nggak dilakukan di situ, nggak boleh. Hanya menemani untuk karaoke saja. Tapi menurut ibu, anak-anak buah ibu biasanya menjalin hubungan nggak, atau mungkin menawarkan jasa lebih dari hanya sekedar memandu lagu atau gimana? Kalau Disiplin dalam itu SOP peraturan. di pekerjaan kita ini, emang nggak boleh melakukan hal yang lain. Sejauh yang ibu tahu? Sejauh yang saya tahu sih biasanya baik-baik aja, cuman saat ini tuh mereka sedang lagi pada ricuh gitu loh. Gara-gara ini Tuh. hubungan ibu sama Siska cukup dekat. Semua dengan anak buah saya dekat semua. Kalau Siska sama Ratnanya? Kurang Antara anak tahu. buah, dekat nggak? Antara anak buah, yang kita kan ada mesnya juga ya, menyediakan mes. Oh, mereka tinggal di mes nih, Ya, antar jemput. antar jemput. Ya baik. Saya jadi penasaran antara karakter yang lain. Ratna sama Siska ibu bawa nggak ke sini? Ada. Untuk ibu damaikan gitu ya sebenarnya. Iya. Tapi menurut feeling ibu nih, curiga nggak kalau Ratna emang pakai begini? Kalau lihat Feeling penampilannya sih, dan atau kalau, apa? kalau dalam penariknya sih oke lah. Ya ada sih, cuman saya belum tahu dia pakai apa enggak, saya belum tahu. Ibu Doni, ada 2 orang yang dibawa untuk mendampingi Mbak Cila, boleh dibawa masuk ke sini. Mas Doni, dua-duanya tolong dipakein masker sama pelindung. Thank you. Ya. Saya mengerti. Makin lama saya makin mengerti semua ini. Ternyata kecurigaan saya lebih ke arah
resah nih yang lain karena semua sepertinya tamu-tamu pelanggan kamu semua. Betul begitu nggak Siska? Iya, betul. Atas dasar apa ya Siska yang bisa nuduh si Ratna pakai susuk? Ya, setiap ada pelanggan datang pasti selalu dia yang dapetin. Tapi aku nggak pernah gitu. Udah deh, ngaku aja. Ceritanya gimana nih? Boleh diceritain nggak? Ada tamu datang terus? Ya, Siapa tahu memang tertarik. Gimana? soalnya kan ada yang datang selalu Menanyakan. pilihnya, selalu pilihnya si Ratna. Kenapa yang lain gak dipilih gitu loh? Sedangkan yang lain-lain juga nggak kalah cantik kok. Ya kan selera orang beda-beda ya kak. Bisa jadi. Jadi Bu Cila tahu soal ini ya. saya ngelihat di sini adalah persaingan yang sangat kuat sekali antara Ratna dan Siska. Jadi Siska di sini tidak berdasarkan apa yang saya nggak melihat ada buktinya sih sebenarnya jujur. Dan saya tidak mencium susuk sih. Tapi karena saya melihat itu servisnya tulus dan bagus. Ya, servisnya tulus bagus. Mungkin ada yang beda dari yang lain kali. Kan kita kan punya SOP ya dalam pekerjaan LC. Nggak boleh inilah, nggak boleh itu. Kita cukup nemenin nyanyi. Pemandu lagu. Iya, Oke. nemenin nyanyi. Tapi selama ini memang saya ngelakuin itu. Saya nggak mau pernah. dengar dari Mbak Ratna sendiri. Biasanya kalau ada pelanggan datang apa yang kamu lakuin? Mungkin itu yang nggak dilakuin sama teman-teman yang lain. Saya sesuai ngikutin SOP yang sudah Mami kasih. Kita nemenin karaoke, kita jamu, misalnya ada tamu yang mau pakai jasa kan. Terus kayak misalnya temenin karaoke, mungkin sebatas cium atau pegang-pegang itu emang biasa ya. Tapi Pegang di luar tangan. itu, iya. Tapi di luar itu saya nggak pernah ngelakuin itu. Udah deh, ngaku aja. Memang nggak pernah. Bang, Tapi bener juga nggak ada kamu? buktinya. Bener kamu Ratna? Enggak nih. Oke, kalau Siska tahunya gimana? Ya, taunya kan ada beberapa pelanggan ya yang ada salah satu yang ngomong sama saya, katanya ya dia ada. Iya, Terus? lebih dari itulah. Ada yang pelanggan ngomong kayak gitu. Dengar dari mana? Dia bener ngomong kamu, sendiri Ratna? ke saya. Si Kalau si Ratna, ya, si katanya bilang ke Siska. Ratna. Oh, berarti kalau Siska juga nggak terlalu bisa dipercaya ya untuk cerita. Atau mungkin Enggak, pelanggannya aku itu ada Saya nggak pernah cerita apapun ya ke Siska. enggak, yang cerita itu siapa? Pelanggan. pelanggannya. Kamu. Jangan-jangan Dia pelanggannya modus mau minta itu dari kamu, sosok seolah-olah teman kamu melakukan itu supaya dia dapat itu dari kamu. Saya mau tanya, Mami Cila tahu nggak soal ini? Ya saya tahu hanya dari si Siska aja. Saya untuk langsung terjun langsung saya tidak pernah melihat. Kalau tahu anak buahnya ada melakukan ini di luar SOP sebenarnya nggak ada Langsung saya masalah. pecat. Ratna bener nggak melakukan itu? Enggak, saya nggak pernah ngelakuin itu. udah ngaku aja lah. Saya emang nggak pernah ngelakuin itu. Udah terbukti kalau Oh, ada bener, salah Siska. satu Enggak, Mi. pelanggan Bener Rata kamu begitu? yang ngomong. Mami. Tapi kan belum ada bukti juga mbak. Kan Iya. ada pelanggan yang ngomong sama saya. Terus percaya gitu aja. Tapi Ya kan pelanggan setia, pasti dia ngomong Enggak gitu. sih kak. Tapi maksudnya kayak punya konflik sendiri sih mereka ini. kayaknya mereka berdua ada masalahnya. Saya sih nggak pernah ada masalah sama dia ya. Mungkin dia ada masalah sama saya. Saya nggak ngecium si Ratna ada yang kayaknya di sini. Ya karena kan setiap ada pelanggan datang pasti larinya ke Ratna. Kenapa nggak yang lain? Ratna tuh jadi nomor 1 di situ. Pelanggan pasti larinya ke situ. Saya setiap kali melihat Siska ngobrol ya, saya merasakan dia memojokkan terlalu jauh banget kesempatan untuk Ratna belain diri. Di sini terlihat bahwa sebenarnya ada unsur sirik, ya atau tidak. Jujur, tidak ada kata lain selain ya atau tidak. Saya harus tegas di sini. Iri Ya gitu. atau tidak. Ya aku emang iri karena ya dia kan selalu merebut pelanggan-pelanggan yang dulunya sama saya jadi pindah ke dia. Jadi kayak semacam dia tuh kayak pasang
Jadi yang bisa nih membuka ini semua kita harus dengar apa kata customernya, Mami. Iya, saya juga ngajak customer yang dia ngomong ke saya. Boleh. Kamu datengin ke sini Iya, untuk apa tadinya? ya untuk mau membuktikan kalau benar kalau si Ratna tuh emang dia enakin dia. Nah kan bisa aja dia bohong. Gimana? Iya kan, masa customer bohong sih? Kan dia Saya yang nggak bayar tahu. si, kan dia yang bayar Ratna untuk. Iya kan? Ini udah terlalu banyak kata-kata yang akan kita Bip, keluar ya. bip, Tit, bip. tit, tut, bip, bup, bup. Gini, kita undang aja customer ya. Namanya siapa? Iya. Om, boleh tolong panggil Om. Tolong kita kasih nama samaran aja. Nanti deh, kita pikirin dulu nama samarannya Om. Oke, silakan masuk. Halo. Selamat malam. Roy Kiyoshi. Saya bayar sekarang. Boleh duduk di sebelah mana? Oke, sebelah sini. Kamu geser dikit. Mas Andre. Oke. Ini pelanggan. Ini Iya. customer-nya. Customer Iya, apa? dia tadinya customer aku kan, terus pindah ke dia, si Ratna. Ya gitu, karena servisnya mungkin lebih yang dari SOP. Dan kamu merasa kehilangan sama Mas Andre. Iya dong, kan itu, Langganan kamu. oh iya, penghasilan kan. Emang nggak ada langganan lain selain dia? Ya kebetulan kalau setiap ada pelanggan datang, pasti larinya ke si Ratna. Ya, emang. Sebenarnya sih aku ngeliat ini ya, iya wajar ya mereka saing-saingan dalam satu company aja kadang ada yang senggol-senggolan seperti itu. Tapi ini dari tadi si Siskanya ini benar-benar nunjukin banget Dia nggak suka sama nggak suka. Sebenarnya Siska tuh ada kayak mungkin mau keuangannya tidak bisa membayar sesuatu ya. Tapi kayak ada yang disembunyikan juga, nanti saya akan bongkar. Tapi saya kaget dengan penampakannya si Andre. Mas Andre, Ya, bener nggak Mas. Mas Andre apa yang diceritakan sama Siska? Kita panggil dengan nama Siska, ini Ratna, dan ini Mami Cila. Oh, iya. Ya, apa betul yang diceritakan Siska bahwa sebelumnya memang customer Siska? Iya. Memang sih tiap hari kalau memang apa, saya datang ke tempat LC ya saya langsung ke Mbak siapa tadi? Ratna. Ratna. Oh. Ya. Dulu ke Dulu Siska. ke Siska ya. Kenapa pindah? Itu pertanyaannya dan jadi Siska ini curiga. Ya kalau Mbak Siska kan nanya biasa-biasa aja mas. Biasa-biasa itu maksudnya? Nah, ya cuma nemenin lagu aja lah. Nemenin lagu tuh ngapain biasanya? Ya cuman ya nyanyi-nyanyi aja happy. Terus Nyanyi, nyender, ya rangkul-rangkul minum. rangkul-rangkul. Iya. Oke, terus Terus kalau memang kalau Mbak Siska kan, kalau Ratna. oh Ratna ya sorry, ya lebih lah. Ya kalau di dalam ruangan itu kan Ah. bisa, Oh, ya Itu cuma berdua doang atau depan orang? berdua aja sih. Oke. Kan di dalam ruangan. Enggak bohong. Gue nggak pernah Udah. ya, jangan dulu ya. Tunggu juga. Masa kamu kan dia masih jelasin Dengar dulu, selesai. dengar dulu Enggak, penjelasannya. kenyataannya nggak gitu. Iya, barangkali. Benar, mungkin benar. kamu lupa kali. Oke, terus ya, kalau nggak salah terus nggak panik, tenang aja gitu ya. Oke, terus itu kalau di dalam. Ya, Kalau di luar, oh dibawa keluar juga. ya kalau suatu waktu ya memang kita kan bisa keluar gitu. Kalau Tahu keluar, kan, benar kan? Makan, Oh, kalau habis oke. makan ya kita ke penginapan lah. ngapain? Ya berhubungan badan mas. iyalah habis makan. Ya. Habis makan di Itu aja mana? Kak Roy. Kan benar. Habis makan dimakan. Iya. Mbak Ratna, betul nggak apa yang diceritain sama Andre? Enggak benar sama sekali. Udah ngaku aja apa? Tapi pernah ketemu sama Andre? Iya, karena kan dia sering datang ke klub kan, dan saya kebetulan disuruh diminta untuk jadi LC nemenin dia. Tapi kita ngelakuin kerjaan di sana pun sebatas emang yang disuruh sama mami. Biasanya apa yang kamu kasih? Pelayanan seperti apa? Saya pandu karaoke, misalnya diminta lagu apa, saya nyanyi, pegangan tangan, mungkin rangkul, cium, mungkin iya, tapi Udah,
Saya berani bersumpah nggak pernah ngelakuin itu. Kalau Mami Cila gimana tuh tanggapannya? Ya kalau saya sih masih antara Ricu juga bingung. Yang benar yang mana, antara si Ratna atau si Siska? Ada yang mau ditanya nggak ke Roy? Ya ada sih. Sebenarnya yang terjadi ini apa? Siska atau Ratna yang memang benar-benar yang bohong sama saya atau bagaimana? Kalau memang salah satunya memang ada yang salah, pasti saya langsung pecat. Siska, sebenarnya kamu ada masalah keuangan juga. Ya kalau keuangan sih memang iya. Dan itulah sebabnya karena nggak bisa bayar something. Dan kamu bikin satu cerita. Iya. Benar? Iya. Jadi ini cerita semuanya nih karangannya Siska. Iya kan? Ya atau tidak? Iya, saya ngaku. Dan jelaskan. Di gini. Kita kan saya butuh duit, sedangkan pelanggan semua lari ke si Ratna. Ya kan sepi, nggak ada pemasukan. Tapi itu Ya, dia udah berjeda tuh. Jadi ketika dia juga udah ngobrol, si Siska udah ngakuin iya kan? Coba sekali lagi. Iya, iya. Mas Andre ini selalu sendiri. Iya, Tapi kamu nggak pernah dipilih lagi sama Mas Andre. iya. Sekarang udah pindah ke Ratna. Dan Mas Andre juga menuduh Ratna itu berita bohong kan sebenarnya. Ya, Siska udah ngaku loh. Saya sih hanya ini aja, ikutin Mbak Siska aja sih saya. Maksudnya Mbak Siska gimana? Ya cerita menurut Mbak Siska aja. Apa untungnya buat Mas Andre? Ya mungkin dia mau ini sama saya mungkin. Saya nggak nyangka kalau memang betul dia menggunakan ilmu hitam. Ternyata bener feeling saya kalau ada konspirasi cerita di sini. Nggak, tapi sebenarnya sama Ratna pernah nggak melakukan apa yang diceritain semuanya? Ya saya sih cuman ngikutin karangan ceritanya Mbak Siska aja. Pertanyaan saya, apa yang tadi diceritain semua pernah nggak dilakuin sama Ratna? Ya, pernah. Tuh, jadi ini adalah semua create makeup story. Jadi cerita yang dibuat oleh si Siska karena dia merasa kehilangan banyak pelanggan atau langganan, khususnya langganan dia. Ya memang roda kan kadang berputar ya, ada yang di atas ada yang di bawah. Lalu saya dari tadi tuh saya curiga karena tidak ada celah si Ratnanya untuk masuk ke dalam pembicaraan. Lalu dia duduk bercerita terus memojokkan. Saya melihat matanya dia berbohong. Ya saya maklumin sih kalau memang butuh uang, tapi tidak dengan cara untuk jelekin si Ratna juga. Itu persaingan yang nggak sehat. Om Cila kalau udah tahu seperti ini berarti udah terbukti ya, tahu ya, Iya. Ratna sebenarnya tidak seperti yang dicurigai. Iya. Ya, untung belum dipecat. Tapi saya mau tanya, ini jangan-jangan apa yang diceritain sama Mas Andre pernah dilakukan sama Ratna, jangan-jangan pernah dilakukan sama Siska? Enggak sih. Itu hanya karangan cerita. Nggak pernah. Enggak pernah. Biasanya ngapain sama Mas Andre? Kok sampai dia nurut sama kamu, mau Iya. cerita kamu? Ya paling kan Aneh wajar lah, namanya. maksudnya rangkul-rangkulan kalau dalam LC kan emang rangkul-rangkulan doang sih. Kalau nyanyi, kalau emang bawaannya lagunya romantis ya pelukan doang kayak gitu dah. Selebihnya enggak. Kan emang udah SOP-nya dari si Mami yang Amin. Ya. Nah di luar itu mungkin, di luar SOP. Ya kak, bisa jadi. Kalau di luar SOP biasanya itu terserah ke si LC-nya tersebut sih, untuk janjian di luar. Yang jelas tidak boleh melakukan hal yang tidak, Di area kerja. ya tidak boleh. Saya baru tahu dunia yang seperti ini, Pak. Saya juga baru tahu. Ini baru pertama kali saya tahu sedalam ini profesi pemandu lagu. Ya gitu deh. Jadi intinya adalah saya sudah mengungkap fakta bahwa si Andre pun juga makeup story demi Siska. Kecil
yang sama. Lain, bukan di lain tempat. Jadi ini bisa dibilang kayak kompetitor Kompetitor. dong? Mungkin bisa jadi ya, mungkin. Saingan. Ya mungkin. Oke, nama kita ganti ya. Kita ganti Debbie. Itu gimana hubungannya dengan Debbie, baik? Dulu sih kami baik, sama-sama rekan kerja sebagai LC. Aha. Sekarang semenjak udah dia punya kerjaan lain juga, kita bisa sama-sama punya anak buah, kita ada jarak komunikasi. Terakhir itu dia komunikasi itu ya dia nanyain gimana di tempat di sini rame apa enggak. Aku bilang sih ya cukup lah, lumayan rame. Tuh, Itu aja. itu aja sih. Kamu ngeliatnya Debbie dengan Cila baik-baik aja, Rod? Tidak. Saya rasa ada sesuatu juga di mereka berdua, di Debbie dan Cila, antara pesaing bisnis dan kericuhan atau apapun itu. Ada kaitannya dengan fitnah yang disebarkan Siska? Ada. Teka-teki misteri ini akan saya lanjutkan dan saya akan telusuri lebih dalam lagi. Oke. Jadi ada hubungannya antara cerita Siska dengan Ibu Debbie. Ibu Cila mau tahu nggak? Mami Cila mau tahu nggak sebenarnya? Iya. Apa hubungannya Debbie ini? Debbie ini ya sama, dia sama-sama sebagai Oke. atasan. Oke, sebagai atasan, sebagai mami ya. Nanti kayaknya harus ada. Ini harus ada penelusuran apa kali, siapa sih ini, biang kerok atau apa yang ngancurin atau seperti ada hal yang terungkap nih masih menjadi misteri, tiba-tiba muncul. Kita sudah selesai melihat bahwa ternyata si Siska ini bukan, tiba-tiba muncul. Selesai melihat bahwa ternyata si Siska ini bukan sesuatu
maaf, saya pengen nanya. Mami kenal tante Oh, itu sih saingan saya. Anak ini juga anak buahnya. Oh gitu. Tapi bukannya kalau misalkan dia anak buahnya nggak boleh ada dua mami kan biasanya kalau gitu. Saya suka apa? Bagus kok. Saya jadi dapat info dari dia. Oh gitu. Ayo. Ada ini kan saya kan sebenarnya cuma datang ke sini kalau pengen tahu aja. Besok kalau saya lagi free, saya bisa langsung datang ke sini. Soalnya saya lagi ada kerjaan, pengen cuma tahu aja tempatnya gitu. Gak apa-apa kan? Besok saya kesini lagi. Ih, Mas. Iya. Bentar dong, nggak masuk. Udah apa soalnya. Besok aja saya kesini lagi ya. Bener ya, janji. Iya. Iya udah. Misi mari dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah bersama partisipan kita, Ibu Sila ya, Ibu Sila. Nah, jadi kita semalam sudah melakukan pencarian Ibu Sila terhadap salah satu pekerja ibu namanya Siska, dan ternyata memang terbukti kalau misalkan dia melanggar SOP. Iya, benar-benar. Ya kita ada bukti. Coba kita kamera yang semalam. Nih, Bu. Nih videonya nih. Hah? Yang bener mas? Tuh, Gila. tuh dia, Ben. Wah parah. Nah, dan satu lagi kita punya fakta tentang pekerja ibu, dan ternyata memang benar kalau misalkan pekerja ibu itu sekongkol dengan saingan ibu. Beneran. Beneran. Yaudah antar aku deh. Tempat sekarang dia di mana? Ya udah kalau memang Ayo. itu maunya ibu, yaudah kita masuk mobil aja. Bu, sabar. Bu, tenang. Aduh, warga pelan-pelan apa sih? Kita di sini niatnya datang baik-baik ngobrolin. Buka. Permisi, assalamualaikum. Permisi. Ternyata lu ya, bener ya. Loh kok itu ada mas yang semalam pakai baju ATM lagi apaan nih? Lu ternyata. Ada kamera juga nih. Lu ternyata. Jangan-jangan emang Gini deh, Bu, Ibu, Mbak, kita ngobrol baik-baik dulu aja deh, jangan kayak begini. Oh, ngaku aja deh. Ngaku apa sih ini? Aduh, ternyata lu tuh ngerjain itu di tata sope tau gak? Hah? mana buktinya Mi? Emang Mami punya bukti Mas, kalau buktinya aku ada kan? SOP? Iya, Mbak, kan kita udah punya buktinya. Semalam saya ngerekam Mbak pakai salah satu kamera. Oh jadi masnya itu ngejebak saya ya? Ngaku deh. Oh, Ibu tenang dulu, jangan teriak. Ini Ya rumah emang orang. kenapa Mi kalau aku ngelanggar SOP yang lainnya juga kayak gitu? Apa
masalah suami istri sudah selesai. Ibu juga nggak boleh, nggak berhak juga Masalah mengungkit-ungkit. aku ikhlaskan buat dia, nggak apa-apa. Ya udah, ini berarti kita masalahnya udah bukan di situ kan? Ini masalahnya cuma sama si Siska. Oke. Terus saya akan memecat kamu ya Siska ya. Aku nggak mau terima kamu lagi di tempat mereka. Ya udah, orang aus dong itu. Bagus emang dia anak buah gue dari dulu. Nah, ini kan berarti udah kelar nih. Istilahnya udah kelar nih. Enggak, ibu kan udah memecat Siska. Siska juga udah bilang mau di sini kan. Ya udah. Mendingan gini deh, daripada berantem minta maaf, saling maaf. Ini soalnya kalian berdua udah salah-salahan. Aku nggak mau ya. Cuma ada di sini dan kamu Siska jangan sampai kamu ngomong lagi. Kamu ini terjadi saya ya. Cuma sampai sini. Ini kan bukan yang baik. Kita saling maafkan aja gimana? Udah ada salahnya. Ya gimana nanti aja deh mas. Ya udah kalau gitu saya coba. Suasana di rumah saya. Ya kalau gitu saya minta maaf kalau misalnya mengganggu. Tadi ada permasalahan kayak begini. Pak, saya minta maaf juga ya. Kalau gitu saya coba ngobrol sama. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Lia dan Cila, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Lia tadi curiga suaminya berselingkuh karena menemukan banyak fakta yang memalukan dan ternyata baru terungkap bahwa sang suami memiliki kelainan seksual yaitu